Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Kadang kita juga banyak melanggar aturan-aturannya, tapi ternyata Allah tetap memberikan kepada kita nikmat banyak. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, semua diberikan. Yang kafir, yang beriman, yang enggak taat diberikan. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha Penyayang hanya orang-orang beriman saja. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita sebelumnya, yaitu Ibnu Mas'ud, sahabat radhiyallahu an, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dosa yang paling besar itu apa ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Allah menciptakan, yaitu kesyirikan. Kesyirikan, di antara contoh kesyirikan yaitu orang percaya dengan zodiak, percaya dengan ramalan-ramalan. Itu kesyirikan, itu tidak boleh diyakini yang begitu-begitu. Ya, ada orang menebak kehidupan orang masa akan datang, itu tidak bisa begitu. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang diharamkan, percaya dengan ramalan-ramalan. Kemudian kemarin diantara contoh juga bahwa orang-orang yang mereka bisa jatuh dalam kesyirikan nanti, yaitu takutnya ketika dia nonton film yang itu horor-horor sehingga dia meyakini orang mati bangkit kembali, kemudian nanti dia membunuh segala macam. Ini enggak, ya. Yang ada jin menyamar jadi orang mati itu, sehingga ketakutannya kepada itu lebih kepada ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasuk juga mendatangi tempat-tempat keramat, itu juga. Kemudian termasuk kesyirikan juga adalah ketika orang dia meyakini ada hari-hari tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang itu berbahaya. Nikah nggak boleh bulan ini, nggak boleh bulan itu tidak benar. Jadi jangan ada keyakinan-keyakinan kayak gitu di antara kita. Itu satu kesyirikan. Nggak boleh nikah bulan ini, misalnya bulan Januari, bulan Februari, tidak ada urusan itu. Mau bulan, mau apa, tidak ada urusan. Mau hari, nggak ada urusan. Nah, jadi nggak ada ketakutan-takutan seperti itu. Sebagian daerah hari Jumat takut dia, nanti ini apa segala macam. Di sebagian daerah pula nikah bulan Muharram nggak boleh. Nanti ini segala macam, itu nggak boleh kita meyakini kayak gitu, jemaah. Ini harus dibersihkan ini hal-hal yang begini dari otak kita, dari pikiran kita. Ini nggak benar, jemaah sekalian. Kemarin kita jelaskan di antara efek ketika orang melakukan kesyirikan, syirik besar khususnya tiga. Satu, Allah tidak akan ampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik. Yang kedua, amalnya bisa terhapus. Yang ketiga, tempatnya neraka jahanam. Jemaah sekalian, yang kedua kata Nabi SAW, antaqtula waladaka khasya mak. Engkau membunuh anakmu karena kamu takut khawatir makan bersamamu. Masalah pembunuhan di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat, semakin dekat kiamat banyak orang kasratul haraj, banyak al-haraj. Al-haraj apa ya Rasulullah? Kata sahabat, apa al-haraj? Kata Nabi, al-qatl, yaitu pembunuhan. Banyak pembunuhan di akhir zaman ini. Kalau kita perhatikan sekarang ini ada aja kabar, ini bunuh, ini dibunuh. Dia nggak tahu salah. Sampai yang membunuh pun nggak tahu kenapa dibunuh. Yang dibunuh pun nggak tahu kenapa dia dibunuh. Di akhir zaman ini banyak. Makanya kita dapat banyak kabar ini kan. Ini dibunuh kemarin di satu daerah, anak perempuan umur 18 tahun diperkosa, dibunuh. Enggak. Mungkin dia entahlah gimana itu. Error, dibilang gila enggak juga. Tapi entah apa pula tuh. Kayak nggak ada satu salah lagi, nggak ada kasihan. Tidak usah jauh-jauh, dekat dari kita sini sekitar 15 km ada seorang kemanakan, dia ngomong sama mamanya, kurang didengar, keluar samurai. Apa ini ya kan? Sikit-sikit ya bacok, sikit-sikit bunuh, ya kan? Apalagi sekarang ini banyak juga orang bunuh diri, ya kan? Bahkan menjadi istilah apa? Bundir kata dia, bunuh diri. Banyak istri bunuh diri, suami bunuh diri. Kemarin ada Pak Camat bunuh diri, semua. Kalau itu dia sendiri ya kan, efek dari dia sendiri. Tapi pembunuhan di akhir zaman ini banyak. Makanya jangan sampai kita membunuh. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan,
la yazal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Kata Nabi SAW, seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram. Kalau orang dia pernah membunuh, mesti tidak lapang hidupnya, mesti tidak tenang dia kalau orang pernah membunuh. Maka jangan sampai kita tahan emosi kita. Kadang emosi sesaat. Ada orang dia cuma entah gara-gara apa, ngaji juga, pengajian juga. Ini yang istilahnya bisa bilang soleh gitu. Enggak cocok sama kawan depan masjid, dicucuk, dibacoknya. Habis itu bingung sendiri dia. Ditolongnya ke rumah sakit. Meninggal. Dia pun menyesal. Ini gimana kita nih ya? Sikit-sikit kayak gitu. Begal-begal banyak ulah sekarang. Tapi syukur tempat kita ini tidak ada. Bawa-bawa ini nggak cocok, gini-gini orang. Ini nggak bisa. Makanya dalam Islam, orang-orang begini dibunuh ini. Orang-orang yang begal-begal itu dibunuh. Beda sama orang yang mencuri. Kalau mencuri itu potong tangan. Tapi kalau membegal, qat'ut thariq ya, itu mengganggu orang jalan, itu dibunuh di dalam Islam. Makanya tidak mudah orang bunuh-bunuh. Ini kadang sekarang yang begal tuh awak bunuh, kita boleh masuk penjara. Ini gimana ini ya kan? Sementara Nabi memerintahkan kita untuk membela diri. Kalau memang kita udah mengelak tapi mengancam jiwa kita, kan gimana lagi namanya bela diri kan? Oh enggak, serahkan aja semua, kan bingung sendiri jadi. Di satu daerah, di provinsi lain, itu udah darurat Bapak Ibu. Ada rumah kosong bentar 3 hari bongkar, gitu. Makanya bersyukur kita di daerah kita ini masih aman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah membunuh kata Nabi, itu hidupnya nggak akan tenang. Entah itu merasa bersalah, entah itu dikejar-kejar massa, sebagaimana yang beberapa hari ini kan tidak tenang. Rupa bersembunyi dia di balik rumah kosong, ya kan? Orang-orang yang begini-begini nih dibunuh aja, dibunuh sekalian. Jadi nggak mikir-mikir orang bunuh orang. Tapi kalau cuma penjara 8 tahun, nanti ada duit keluar lagi, ulangnya lagi. Orang cari anak payah, dapat anak membesarkan payah, pakai pisau dapur hilang semua. Nggak bisa ini. Makanya dalam Islam al-qatlu, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan pula, dibunuh dia. Tapi kita nggak boleh main hakim sendiri Bapak Ibu. Tentu kita serahkan kepada pemerintah. Tapi pemerintah nggak boleh pakai itu kan. Itu masalahnya di situ. Karena ikut mana yang diikut ini. Makanya saya pernah ketemu sama Kajari, yaitu kejaksaan tinggi lah. Nah, itu cerita. Datang saya ke kantor dia. Pak Kajari, ini gimana nih Pak di Indonesia nih? Hukum bunuh itu lama kali. Orang penus hukum mati, kok lama kali dibunuh? Itu loh Ustaz, payah kita. Orang Amerika internasional mengapain Indonesia? Padahal hukum kita, orang kayak gitu susah Ustaz, tidak bisa diterapkan, lama matinya, membunuhnya 10 tahun lagi, kadang 15 tahun lagi, karena dianggap melanggar HAM kata dia. Padahal kan Ustaz, dipikir-pikir di Amerika sana boleh aborsi, mana lebih melanggar HAM lagi? Orang hamil luar nikah di Amerika kan boleh aborsi, di Indonesia nggak boleh. Itu udah ada orangnya, itu udah ada ruhnya, dibunuh nggak ada salah. Mana lebih hak melanggar HAM? Itu atau yang bunuh orang lalu dibunuh? Tentu yang membunuh orang, ya kan? Kalau sekiranya ditegakkan Islam ini satu itu aja, mikir-mikir orang bunuh. Di kampung saya ada juga, nggak suka dia sama orang, diambilnya parang, bacok putus kepala, dah pergi dia polisi. Ini enak-enak, dia harus diginikan balik, mikir dia besok mudah orang, gitu kan? Dalam kisos ada kehidupan kata Allah dalam Quran. Jamaah sekalian, dalam hadis lain kata Nabi, la zawalud dunya ahwan indallah min qatli muslimin bi ghairi haqqin. Sesungguhnya hancurnya dunia ini bagi Allah lebih ringan daripada membunuh satu orang muslim. Jadi jangan main-main, hancurnya dunia, runtuh dunia. Bahkan dalam hadis lain, runtuhnya Ka'bah itu lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang muslim. Makanya, "Wa man qatala musliman muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Kata Allah dalam Quran, barang siapa membunuh orang beriman, maka jazak balasannya adalah neraka jahannam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain pun Nabi mengatakan, "Idza iltaqal muslimani bisayfihima wal qatil wal maqtul finnar." Kata Nabi, kalau ada dua orang muslim saling bertemu dan masing-masing menghunuskan pedang, maksudnya berkelahi, mau bunuh-bunuhan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya neraka. Yang dibunuh kok bisa pula di neraka ini yang dibunuh? Karena yang dibunuh tuh pengen bunuh juga, tidak berhasil pun dia bunuh orang, dia yang terbunuh tempatnya neraka. Apalagi yang berhasil membunuh. Makanya orang yang membunuh itu nggak bisa dimaafkan itu.
Kalaupun nanti misalnya dia bayar ini bayar itu, tapi yang dibunuhnya itu udah mati, gimana cara minta maaf? Mesti besok di hari kiamat diselesaikan dulu. Makanya dalam hadis yang pertama kali dihisab besok di hari kiamat masalah darah itu antara hamba dengan hamba. Tapi kalau antara hamba dengan Allah Tuhan itu yang pertama dihisab salat. Kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat aflaha wa anjaha wa in fasadat khaba wa khasira. Dua. Yang pertama dihisab hamba dengan Allah masalah salat. Tapi yang pertama dihisab hamba sesama hamba masalah darah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati jangan sampai mudah. Di akhir zaman ini mudah-mudah orang bunuh. Karena dia banyak lihat video ini, lihat video ini. Belum nanti anak-anak kecil tuh enteng-enteng aja gini-gini pisau. Jangan coba-coba. Bahkan dalam satu hadis, ketika kita nggak membunuh niat kita, cuman mengacungkan senjata saja, itu dilaknat malaikat. Kita misalnya bercanda-canda megang pisau, kita bilang, itu kena laknat langsung. Nggak boleh bercanda-canda, nggak boleh. Kalau senjata diacung-acungkan ke kawan, niat bercanda, kena laknat. Karena bisa jadi nanti jadi kebiasaan. 100 kali nggak kena orang, yang sekali kena, putus surat lehernya, mati. Gimana? Nyesal. Nah, itulah makanya kita hati-hati dalam hal ini. Apalagi dalam membunuh ini, kalau sempat membunuh karib kerabat, lebih besar lagi dosanya. Apalagi yang dibunuh anaknya, lebih besar lagi. Kan ada juga tuh, ibu bunuhkan anaknya. Kenapa? Ekonomi susah, bunuh aja sekalian lah, kata dia. Kan ada tuh. Nah, ini nggak benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa yang satu ini. Mudah-mudahan besok di hari kiamat tidak memberat-beratkan kita karena sempat menumpahkan darah orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.